Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Heri Surya di Kota Alat.com. Di video kali ini teman-teman kita kedatangan paketan ini dari Pak Rohman di Banten ya, Serang, Banten. Oke, kita akan bongkar dulu untuk melihat isi dalamannya. Oke, sudah keluar. Ini adalah matras terapi teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Nah, ini untuk kontrolernya seperti ini. Untuk mereknya ini yang Infinity Helmet ya. Langsung saja sebelum kita bongkar-bongkar untuk adaptornya atau kontrolernya ini, kita cek dulu di sini ya, untuk melihat kapasitas resistansi dari dalamannya, baik itu untuk nilai resistansi kabel pemanas atau sensor thermal ya. Kita cek dulu. Oke, kita cek resistansinya untuk mengetahui apakah putus atau tidaknya ya, dengan cara saya tunjukkan di sini. Kiri atau ujung ke ujung ya. Nah, ini ujung ke ujung ini nilai dari kabel pemanasnya. Oke, seperti ini. Untuk paling tengah tidak bisa ya, tengah ini berarti ini kosong, tidak ada sambungan. Tapi kalau teman-teman belum tahu ya, dibongkar dulu, ini dibongkar dulu biar tahu apakah ada sambungan tambahan. Karena kalau kita nggak buka, kita nggak tahu ya bagaimana skema rangkaian daripada matras ini. Karena ada yang menggunakan dua pemanas. Nah, indikasinya kalau dua pemanas ya, yang tengah ini ada nilainya. Oke, selanjutnya kita akan pastikan untuk sensor thermalnya, temperatur ya. Sensor temperaturnya di sini di nomor 2. Kalau dari sini ya, dari bawah ini 1, 2, atau dari atas 1, 2. Jadi posisi nomor ini 8 kilo ohm ya. 8 kilo ohm ini berarti menggunakan sensor yang kurang lebih ukuran 10 sebenarnya, kalau nggak salah ya 10 ya, 10K atau 10 kilo ohm ya. Tapi ini 8, kita nggak tahu. Makanya kalau ingin tahu ya dibongkar. Tapi yang pasti 8 ohm itu sedikit mendekati sebenarnya di 10 kilo ohm, sudah turun sebenarnya. Tapi nggak tahu kapasitas sebenarnya atau sesuai dari spek thermalnya, nggak tahu juga. Karena ada nilai ya, sensor thermal itu ada nilai ohm berbeda-beda ya. Ada 10K umum digunakan untuk sensor pemanas, untuk sensor seperti kompor induksi itu sama. Oke, lanjut. Karena sudah kita ketahui di sini untuk merek Infinity Helmet ini menggunakan satu pemanas. Untuk memastikan kita bongkar aja biar teman-teman tahu ya. Untuk Bapak Ibu sekalian pemakai matras terapi ya,
berbagai merek, itu kan banyak mereknya ya. Untuk pembelian adaptor, saran saya adalah silakan dibongkar ini dulu ya, atau pastikan aja pembongkarannya di teknisi terdekat aja, begitu bisa difahami nantinya. Karena kemungkinan untuk pinnya itu tidak sama, pin di sini ya, di sini walaupun 5 pin, kemungkinan untuk jalurnya itu tidak sama. Cuma rata-rata itu untuk koneksi ke jalur pemanas ini atau kawat pemanas ini di posisi pinggir-pinggir ya, di posisi pinggir-pinggir sini. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya memang hanya memakai satu pemanas ya, ini ya, di posisi tengahnya kosong, tidak dipakai. Ini sensor, dua-dua ini sensor ya, ini sensor, kabel besarnya ini kabel untuk pemanas, begitu ya, biar teman paham. Lanjut kita ke adaptornya. Oke, sudah saya kembalikan ini ya. Sekarang kita ke adaptornya, coba kita tes aja. Untuk kita hidupkan ini, kita colokkan tegangannya. Oke, sudah, ternyata mati ya. Langsung kita bongkar. Ini menggunakan 160 watt. Ada apa? Kemungkinan memang putus di jalur ya. Jadi kita nggak bisa menguji tanpa membongkar terlebih dahulu. Ini masih segel, tapi nggak tahu ini segel biasa sih. Oke, seperti ini dalamannya. Ternyata jalurnya mengelupas ya di PCB nya ini. Kita putus saja, kita gantikan di ya, ini mengelupas, jadi memang betul tidak akan bisa nyambung ya. Kita copot biar paham semuanya. Nah, yang mengelupas ini jalurnya mana? Yang ini dua ini untuk kabel ke PLN ya, berada di AC1 dan AC1 dan AC2 ya, ini ya, biru sama coklat. Kabel ke sini fuse. Oke, jadi ini memang jalurnya di sini yang putus ya. Ini satu jalurnya yang putus dan ini yang akan putus. Ini memang lupas. Kemudian kita masuk ke regulator ya. Ini ya, untuk tipe ini saya mempunyai pemikiran ini bagus ya, artinya bagus di sini karena dia supply controllernya itu menggunakan regulator yang saya pikirkan itu yang bagus ya. Ini yang bagus ya. Jadi dengan rangkaian seperti ini sempurna tegangan keluarnya, tidak ada tegangan liar atau tidak stabil begitu. Jadi suplainya itu stabil di sini. Jadi ini sangat bagus ya. Biasanya kan menggunakan kapasitor MKP atau MKM seperti itu untuk menurunkan tegangan. Itu yang sering menjadi masalah, tegangan tidak stabil. Kalau seperti ini
menggunakan rangkaian regulator ini bagus ya. Jadi suplai tegangannya itu stabil di controllernya. Sebelum kita sambung yang putus, kita cek dulu beberapa komponen atau semua komponen, kita cek apakah ada yang bermasalah. Ini dioda ini bermasalah sepertinya. D3-nya, oh D1 ya, di sini D1. D3-nya oke, aman. D4-nya, nah ini bermasalah. Diode D4 dan D1 bermasalah. Ada diode lagi D5. Aman. Oke, aman, hanya di 2 diode yang bermasalah. Sekarang kita masuk ke PWM. IC PWM ini oke, nggak ada yang konslet. IC nya sepertinya aman. Elko kita akan coba lihat. Tidak membaca dalam sirkuit, harus kita keluarkan. Tidak bisa membaca dalam sirkuit, harus kita keluarkan. Masih ada 2 elko. Terbaca 691. 691. Ini 470. Apakah harus kita gantikan? Kita harus gantikan nanti, karena kemungkinan juga nilainya tinggi, bisa naik. 430. Ini juga, ini turun. Jadi posisinya yang ini naik, yang ini turun. Kita ganti aja sekalian. Dan ini harus kita copot di 450 volt ya, ini 400. Dia menggunakan 400 dengan kapasitas 4,7 mikrofarad. Oke, 1 2 3 4. Sementara ini ada elko lagi 22 mikrofarad sepertinya ya, 22 mikrofarad. $298. Oh, kok tinggi banget. $298. Ini 470. Ini satu jalur ya. Kita copot aja. Kurang meyakinkan, copot aja. Kemudian kita uji untuk teriaknya. Ini sama-sama teriak ya, yang ini untuk drivernya, yang ini teriak untuk panelnya. MOC 3021.
Sepertinya aman ya, sepertinya aman. Cuma yang ini optotriak, ini namanya optotriak ya. Sepertinya ada ganjil, tapi kita nggak tahu. Kalau kita putus di jalurnya untuk kita tes, kemungkinan akan kita ketahui apakah ini masih bagus atau tidaknya. Harus kita copot kakinya terlebih dahulu. Yang ini optotriak. Di sini ada dioda. Ini ganjil di sini, apakah ada masalah? Oke, masih aman. Aman. Ini ada elko, lupa ini 1 mikrofarad. Ini untuk driver regulator. Tidak mau, harus dicopot dari jalurnya. Kemudian untuk nilai resistor ini semuanya kita cek apakah bagus semuanya sesuai kapasitasnya. Harusnya 101 di sini. Lagi yang ini IC ya, 78L05. Ini untuk merubah tegangan dari sekian ke 0,5 volt. Pokoknya gak koslet, begitu aja nggak masalah, bisa membaca. Oke, nggak koslet kan. Oke, kita copot semuanya yang perlu kita copot. Oke, sudah. Yang kita ukur berikutnya kapasitor yang belum terbaca tadi di dalam sirkuit, 470 mikro harusnya. 429 turun. Empat 29 sama turunnya. Gak bisa ya, mati ini ya, posisi rusak ini. Ada masalah di dioda, biasanya akan berpengaruh. Ini 4,23 sebenarnya cukup bagus ya. Cuma ini untuk seperti ini, keras seperti ini, nggak panjang umurnya. 4,24 masih bagus sebenarnya, toleransi. Cuma dari fisiknya ini keras, sudah keras ya karetnya ini. Ini rawan nggak panjang umur ya. Oke, sudah. Kita sudah memastikan mana saja yang perlu diganti. Kalau perlu yang ini tadi yang diganti, bisa diganti sekalian. Cek dioda yang tadi bermasalah. Ini ya, konslet. Kita pastikan dulu ini kita gantikan, nanti masuk ke yang lain. Jadi kita pastikan di sini sudah oke. Kita tidak bisa menguji IC ini karena kemungkinan juga untuk IC ini jarang sekali sih, jarang untuk rusak. Diodanya ini gimana untuk pastinya ini, agar sama-sama umurnya ya, harusnya satu paket kita ganti semuanya, itu bagus sebenarnya kalau ada ya. Spare partnya
Oke teman-teman, semuanya kita gantikan ya, baik ini dioda ini. Nah, jadi dioda ini kita ganti semuanya, dan juga VR nya juga kita ganti karena kurang yakin, jadinya saya ganti sekalian. Kemudian untuk elko nya 400 volt ini sudah kita gantikan juga ya, semuanya ganti. Kemudian yang 25 volt ini juga kita ganti, jadi berpasangan ya, berpasangan ini seperti ini. Kemudian 50 dua-duanya juga kita ganti, ini kita ganti ya. Kemudian yang satu lagi yang kecil, yang ini 1 mikro kita ganti. Jadi total untuk elko kita ganti semuanya ya, 1 2 3 4 5 6 kita gantikan yang paling bagus ya untuk elko nya ini, dengan kualitas yang bagus. Yang ini bekas tapi kualitasnya bagus ya, ori cabutan ya. Jadi ini semuanya bagus untuk kualitas yang kita pasang. Nah sekarang kita akan uji apakah ini sudah bekerja ya. Apakah sudah bekerja, coba kita hidupkan. Kalau sudah nyala tapi ini displaynya berkedip, ini menandakan karena colokan belum kita pasangkan. Sekarang kita hidupkan dulu, masukkan steker ke jack dan hidupkan. Oke, alhamdulillah menyala ya. Untuk displaynya off ya, ini posisi off. Off ini tulisannya off ya, off ya. Ini belum terpasang ke soketnya. Coba kita pasangkan di soketnya, hati-hati ya. Kita pasangkan, kita matikan dulu lah. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita hidupkan. Bismillah. Oke, nyala ya. Oke, nyala ya. Nah sekarang kita lihat di sini temperatur 31 langsung ini ya. Ya alhamdulillah menyala ya. Untuk temperatur setting menyala bisa sampai 80 derajat Celcius. Ini posisi temperatur di 30 tadi ya. Kita uji di 70 aja langsung. 70 umum ya. Umum dipakai 70 derajat Celcius. Ini posisi 31. Kemudian ini kita hidupkan untuk 3 LED ini adalah, nah, untuk memastikan ya kita lihat aja. Timer 3 jam, 6 jam, 12 jam. Switch timernya kita tombol berapa ini ya. Jadi untuk dari Bapak Ibu sekalian yang belum paham bahwasanya untuk timer ini fungsinya seperti apa ya. Nah karena kemarin ada yang komentar tidak tahu kok nggak mati-mati begitu ya. Karena timer ini fungsinya kalau kita ambil yang ini 3 jam, 3H itu 3 jam atau 3 hour, berarti kalau kita pakai 1 jam ya belum mati ya, harus 3 jam dia akan mati. Itu normal ya, normal segitu. Kalau enggak mati nanti ya berarti ada masalah di programmer ini. Nah ini seperti ini bisa ya, ini bisa ya. Ini yang 12 jam mati ya,
sebenarnya nggak begitu pengaruh. 12 jam ini mungkin posisi ketiduran bisa jadi digunakan tapi umumnya ya mungkin di 6 jam. Kita nggak tahu, nanti kita lihat, kita cek ini di tegangan ini apakah masuk ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang sudah selesai. Saat ini kita uji ya. Jadi ini sudah masuk di 74 derajat Celcius panasnya. Untuk termometer saya di 80 derajat sudah mentok ya. Ini sudah oke ya. Panas sekali ini. Mentok sekali, mentok panas. Ini karena terbuka, jadi tadi saya tutup agar mengetahui ya. Ini posisinya segitu. Ini posisi terbuka ya, tadi kan saya tutup. Nah ini sudah turun. Nah, seperti itu, alhamdulillah selesai. Jadi pergantiannya komponen itu kabel kita ganti, kebetulan ini sama. Jadi langsung saya pasangkan, saya punya sisa stok ya, bisa kita modif kabelnya. Oke, untuk pergantian komponen total ya, saya anggap total ini ya, tapi belum total sepenuhnya. Ya alhamdulillah untuk elemennya masih normal, alhamdulillah normal ini ya. Kalau saya anggap total itu kalau sampai elemennya kena, ini ya belum total. Alhamdulillah masih bisa bekerja maksimal ya di 80 derajat ya. Nah ini 70